Saya Rianti Burusitoang dengan NIM 2213511041. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kalibrasi serta tujuan dari kalibrasi tersebut. Nah, kalibrasi di sini merupakan proses penting untuk memverifikasi serta menyesuaikan akurasi pembacaan suhu pada sensor yang digunakan di lingkungan laut. Tujuannya adalah untuk memastikan data yang dikumpulkan benar-benar mewakili suhu air laut yang sebenarnya. Kalibrasi sensor suhu ini juga merupakan proses penting untuk memastikan data suhu air laut yang dikumpulkan merupakan akurat dan dapat dipercaya. Proses ini melibatkan perbandingan pembacaan sensor dengan standar referensi yang diketahui dan kemudian menyesuaikan sensor jika ada perbedaan. Akurasi data suhu sangat krusial karena suhu mempengaruhi banyak proses di laut seperti arus, salinitas, dan kehidupan biota laut. Mengapa kalibrasi ini penting? Karena tanpa melibatkan kalibrasi, sensor suhu dapat memberikan data yang salah karena berbagai faktor. Yang pertama itu faktor drift atau penyimpangan. Maaf. Yang kedua biofouling. Yang ketiga itu perubahan komponen. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Hou Satar Saluhu dengan NIM 2413511055. Saya akan menjelaskan mengapa kondisi laut sangat mempengaruhi sensor atau akurasi sensor. Pertama, ada yang namanya tekanan hidrostatis, kedua ada yang namanya salinitas, dan ketiga yang ada namanya biofouling. Pertama, tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang akan kita alami ketika kita berada di dalam laut atau di kedalaman tertentu. Sama dengan halnya sensor, ketika sensor dimasukkan ke dalam air, ia akan mengalami tekanan, sehingga akibatnya derajat yang terdapat pada sensor biasanya akan melenceng sedikit dan mengalami error. Untuk itu perlu adanya kalibrasi dan selalu monitoring untuk melihat keadaan bagaimana sensor. Kemudian ada salinitas. Tak jarang dari salinitas sangat mempengaruhi sensor itu sendiri. Karena kenapa? Karena salinitas tak kadangkala bisa malah mengalami pengendapan pada sensor atau elemen sensitif sensor, sehingga sensor tidak dapat menerima data atau memperiksa suhu laut dengan akurat dan lebih cepat karena akan diperlambat oleh endapan salinitas tersebut. Hasilnya juga terkadang salinitas bisa lebih tinggi akibat endapan yang telah mengendap pada sensor. Kemudian ada biofouling. Tak jarang juga ketika kita meninggalkan sensor kita selama berhari-hari ataupun berbulan-bulan, sensor akan selalu ditempati oleh hewan-hewan kecil atau ditumbuhi mikro-alga, sehingga sensor tidak akan dapat bekerja dengan baik. Untuk itu kalibrasi sangat diperlukan, terlebih kalibrasi yang dilakukan akan dilakukan secara intensif dan berkala. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Roni Ilham dengan NIM 2413511094. Di sini saya akan membawakan materi tentang frekuensi kalibrasi. Nah, frekuensi kalibrasi itu seberapa banyak sih pengecekannya atau perawatannya itu. Jadi di sini sensor suhu laut perlu dikalibrasi secara rutin, biasanya sebelum dan sesudah setiap melakukan penelitian atau 1-2 tahun sekali tergantung intensitas pemakaian. Selanjutnya, kalibrasi lebih sering diperlukan jika sensor dipakai dalam kondisi ekstrim. Kondisi ekstrim yang kita maksud itu sedang ada di kedalaman tinggi dan juga tekanannya yang sangat besar. Nah, untuk pihak yang bertanggung jawab untuk kalibrasi ini ada 3. Yang pertama, laboratorium kalibrasi resmi, misalnya lembaga kelautan atau badan standar nasional. Yang kedua itu ada produsen sensor yang menyediakan lahan kalibrasi. Yang ketiga itu tim peneliti atau bisa disebut operator kapal riset bertanggung jawab memastikan sensor tetap terjaga dan dijadwalkan kalibrasinya. Sekian, terima kasih. Apa perbedaan error sistem dan error acak dalam pengukuran suhu laut? Perbedaan utama antara error sistematis dan error acak dalam pengukuran suhu laut terletak pada pola penyebarannya. Error sistematis muncul secara teratur dan disebabkan oleh hal-hal seperti alat ukur tidak dikalibrasikan dengan baik secara teknik, pengukuran yang kurang tepat. Hal ini
menyebabkan pengukuran penyimpangan secara konsisten dari nilai sebenarnya, misalnya selalu lebih panas dari suhu sebenarnya. Sebaliknya, error acak terjadi secara acak tanpa pola tetap. Biasanya dipicu oleh faktor lingkungan seperti gelombang atau arus laut yang berubah-ubah. Jenis kesalahan ini membuat data menjadi tidak stabil, tapi bisa dikurangi dengan melakukan pengukuran berulang dan mengambil nilai rata-rata. Sekian. Baik, jadi perkenalkan, nama saya Maicia Bigal Saragi dengan NIM 2413511050. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana error sistematis dapat mempengaruhi hasil penelitian jangka panjang, misalnya pada tren suhu laut global, di mana error sistematis dalam pengukuran suhu biasanya membuat data jangka panjang bias, sehingga tren pemanasan laut bisa terlihat lebih cepat atau lebih lambat dari kenyataannya, dan akhirnya menyesatkan analisis iklim maupun kebijakan konservasi. Adapun dampak-dampak dari error sistematis yang mempengaruhi hasil penelitian jangka panjang, diantaranya satu, menggeser hasil pengukuran suhu. Yang kedua, membuat tren pemanasan laut global salah. Yang ketiga, menyulitkan perbandingan antar lokasi dan waktu. Yang keempat, mengurangi akurasi data jangka panjang. Yang kelima, menimbulkan interpretasi ilmiah yang keliru. Yang keenam, mengganggu model iklim global. Yang ketujuh, membuat prediksi iklim dan cuaca kurang tepat. Dan yang terakhir, mengarahkan kebijakan konservasi ke arah yang salah. Sekian dari saya, terima kasih. Semuanya, perkenalkan saya Syaren Aulia Sumbol dari IKA 24 dengan NIM 24135111030. Di sini saya akan menjelaskan apa dampak jika error sistematis dalam data tidak diperbaiki. Yang pertama ada salah prediksi kondisi laut, yaitu misalnya salinitas suhu atau biomasa ikan terbaca lebih tinggi atau rendah dari kenyataan. Yang kedua ada kebijakan salah sasaran, kawasan yang sebenarnya sehat bisa dianggap rusak atau sebaliknya. Yang ketiga ada pemborosan sumber daya, yaitu contohnya dana, waktu, dan tenaga bisa terbuang untuk program yang tidak efektif. Keempat, ada risiko ekologi yang meningkat. Jika konservasi berdasarkan data bias, ekosistem bisa makin tertekan. Yang kelima, yang terakhir adalah kehilangan kepercayaan publik dan ilmuwan. Ketika kebijakan terbukti tidak sesuai kondisi lapangan, kredibilitas penelitian dan institusi bisa turun. Terima kasih. Analog pada sensor CTD, conductivity, temperatur, depth adalah keluaran awal berupa besaran listrik kontinu yang mewakili perubahan nilai konduktivitas, suhu, dan tekanan air laut secara langsung. Besaran ini biasanya berbentuk tegangan atau arus dengan nilai yang berubah-ubah secara proporsional terhadap kondisi lingkungan yang diukur. Karena sifatnya kontinu, sinyal analog masih rentan terhadap gangguan atau noise, sehingga sebelum dianalisis lebih lanjut oleh sistem digital, sinyal ini harus dikonversi menjadi sinyal digital melalui proses analog to digital converter atau ADC. Perkenalkan, nama saya Dwi CB Asri Setika dengan NIM 2213511124. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sinyal digital pada sensor CTD. Jadi, sinyal digital pada sensor CTD itu merupakan bentuk representasi data hasil pengukuran yang telah dikonversi dari sinyal analog itu melalui analog to digital converter, sehingga itu dapat disimpan, ditransmisikan, dan juga dianalisis secara komputasi. Lalu dalam sensor CTD, konversi ke sinyal digital itu memungkinkan pengurangan noise yang biasanya muncul pada transmisi sinyal analog. Nah, serta itu memberikan presisi yang lebih tinggi pada data spasial dan juga data temporal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kak Anita Sayala Maharani dengan NIM 2413511074. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari sinyal analog pada CTD. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari sinyal analog pada CTD. Kelebihan yang pertama yaitu ada sederhana dan langsung, di mana sinyal analog tidak perlu dikonversi, sehingga respon dari sensornya tersebut lebih cepat. Dan yang kedua, resolusinya itu kontinu, yang dimana data suhu, salinitas, ataupun tekanan direpresentasikan secara kontinu tanpa langkah digital, sehingga bisa menangkap perubahan yang sangat halus. Yang ketiga, ada lebih hemat energi. Beberapa dari sensor
analog lebih rendah konsumsi dayanya dibandingkan dengan sensor yang berbasis digital. Yang keempat ada lebih murah, yang dimana komponen sensor analog umumnya lebih sederhana dan lebih ekonomis. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai kekurangan sinyal analog pada CTD. Kekurangan yang pertama yaitu ada rentan gangguan. Sinyal analog mudah dipengaruhi oleh getaran atau kondisi laut, sehingga akurasinya itu menurun. Yang kedua ada degradasi sinyal, yang dimana semakin panjang kabel transmisi, maka semakin besar kehilangan atau distorsi dari sinyal tersebut. Yang ketiga ada kalibrasi lebih sering, di mana sensor analog lebih cenderung mengalami perubahan karakteristik seiring waktu, sehingga butuh kalibrasi berkala. Dan yang keempat ada sulit integrasi modern. Sistem dari pengolahan data saat ini umumnya berbasis digital, sehingga sinyal analog tetap harus dikonversi ke digital untuk menyimpan ataupun menganalisis menganalisis data yang bisa menambah error dari konversi tersebut. Baik, sekian dari penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari sinyal analog pada CTD. Halo, perkenalkan nama saya Bram Niko Simanjeku dengan NIM 2413511036. Hari ini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan sinyal digital pada konduktivitas, temperatur, dan kedalaman. Jadi kelebihan yang pertama itu ada kualitas data lebih stabil, yaitu sinyal digital itu lebih tahan terhadap gangguan dibandingkan sinyal analog. Ini sangat penting saat mengukur parameter lingkungan seperti suhu dan konduktivitas, agar data yang ditransfer tetap akurat meskipun jaraknya jauh. Yang kedua itu ada kemudahan penyimpanan. Data digital bisa langsung disimpan dalam bentuk biner pada memori, database, atau cloud, sehingga mudah diakses kembali tanpa perubahan kualitas. Berikutnya ada kemudahan transfer dan replikasi. Data digital dapat ditransfer berkali-kali, misalnya dari sensor ke satelit, lalu ke server, tanpa penurunan kualitas. Lalu yang berikutnya ada integrasi dengan sistem modern. Sinyal digital kompatibel dengan perangkat modern, sehingga lebih mudah digunakan untuk monitoring real time. Selanjutnya itu ada kekurangan sinyal pada konduktivitas, temperatur, dan kedalaman. Yang pertama itu ada kebutuhan konversi dari analog ke digital. Sensor suhu dan konduktivitas dan kedalaman biasanya menghasilkan sinyal analog agar bisa diproses, karena sinyal tersebut harus dikonversi menjadi digital yang bisa menyebabkan keterlambatan atau error kecil. Lalu berikutnya ada kebutuhan daya dan memori lebih besar, di mana sistem digital membutuhkan energi lebih besar untuk konversi, pemrosesan, dan penyimpanan data dibanding sistem analog sederhana. Lalu berikutnya ada kerentanan terhadap kerusakan sistem. Jika sistem digital ini, misalnya microcontroller atau memori chipnya rusak, seluruh database bisa hilang, sedangkan pada analog biasanya masih bisa terbaca meskipun kualitasnya menurun. Sekian, terima kasih.